mendengarkan kontroversi sastra. Jadi selama 10 sampai 15 menit ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai sastra. Saya Cia, Anda dan Saskia akan memandu podcast pada kali ini. Narasumber pada kali ini ada Kak Regina Amalia. Halo Kak Regina. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Regina ini adalah seorang penulis yang sangat luar biasa. Dan salah satu novelnya aku juga baca loh Kak. Oh iya? Iya. Salah satu novel yang main terus itu keren banget sih ya. Aku suka banget sama novelnya Kak. Oke, jadi kita akan membahas tentang sastra ya. Boleh. Oke. Zaman sekarang siapa sih yang belajar tentang sastra ya Kak? Sastra zaman sekarang masyarakat itu mulai tertarik sama sastra, apalagi di era modern pada saat ini gitu. Menurut Kak Regina, sastra pada era modern ini tuh kayak gimana gitu? Kalau menurut saya sastra pada era modern itu sekarang ya lebih cenderung mengikuti perkembangan zaman. Contohnya sekarang kan yang tren ya beda. Iya betul. Di situ banyak yang kayak ada pengaruh-pengaruh dari barat, apalagi yang suka K-pop, kadang-kadang menulis tentang idolanya. Terus udah gitu banyak cerita-cerita zaman ini anak-anak SMA yang cerita tentang geng motor, bully, cita-citaan kayak gitu sih. Cuman mungkin bedanya sama sastra yang lama, nilai budayanya nggak terlalu kental ya di sastra modern sekarang gitu, karena emang terpengaruh sama kebarat-baratan kayak gitu sih kalau menurut saya. Oke, terus menurut Kak Regina nih, sekarang kan banyak tuh Kak platform-platform buat kayak penulis pemula yang tadi Kak Regina bilang, Wattpad ya. Terus ada banyak sekali di media sosial atau platform-platform lain kayak Alternative Universe gitu-gitu. Terus webtoon gitu kan ya. Menurut Kakak, melalui platform-platform digital zaman sekarang ada kelebihan dan kekurangannya gitu nggak sih? Dari platformnya ya, mungkin kalau kelebihannya tuh memudahkan aja sih, memudahkan untuk diakses dengan lewat internet. Jadi nggak perlu dicetak-cetak, nggak perlu nyari. Cuman kekurangannya jadi males baca buku aja kali ya. Udah gitu kan kalau misalnya lihat di HP, lihat di internet tuh pengaruh juga sama kesehatan mata. Mungkin itu sih kekurangan sama kelebihannya. Oke. Terus karya dari Kak Regina, sekarang Kak Regina udah mengeluarkan berapa buku ya Kak? Saya itu novel yang udah terbit itu sebenarnya ada 3. Iya. Yang pertama itu judulnya Sagara, terbitnya tahun 2020 pas saya kelas 1 SMA. Terus yang kedua Sacrifice, itu terbit tahun 2021 pas saya kelas 2 SMA. Cuman sayangnya di antara dua novel ini tuh belum ada ISBN, karena waktu itu saya kan nerbitnya di penerbit tinggi. Penerbit tinggi itu kalau misalnya mau ISBN itu jadi emang harus ada kayak minimal harus cetak 20 baru keluar ISBN. Dan novel saya itu kebetulan gak nyampe sih. Jadi ya itu. Tapi alhamdulillah yang ketiga yang dari tahun sampai sekarang peduli yang 1,5 karya ada ISBN-nya meskipun tidak mencapai batas-batasnya, tidak ada aturannya. Kayak gitu sih. Oke. Novel Kak Regina ini termasuk berarti modern ya? Iya, termasuk pasal modern. Pasal modern. Kalau untuk karya Kak Regina sendiri bisa dikatakan satu-satu nggak Kak? Kayak sinopsisnya mungkin bercerita tentang apa dari novel pertama tadi Sagara ya? Ya. Kalau novel pertama Sagara itu saya nulis di kelas 1 SMP. Itu sebenarnya terinspirasi dari kehidupan pribadi ya. Karena waktu itu saya ikut organisasi bela diri, dari situ muncul ide-ide jadi menemukan dalam novel itu ceritanya tentang cita-citaan sih anak SMA gitu. Terus yang kedua Sacrifice itu saya terinspirasi dari sebuah video klip sih sebenarnya yang ada cowok yang suka sama cewek tapi disia-siain, terus pada akhirnya si cowok itu kecewa kayak gitu. Terus kalau yang paling Thomas itu ngide aja sih, pertama saya nonton film terus saya tuh nggak puas sama endingnya sama sekali, jadi udah bikin aja sendiri gitu yang versi yang saya suka gitu. Terus ketiga itu emang termasuk pasal modern karena emang dibuatnya itu latarnya emang tahun 2020-an, udah itu mengikuti kayak kebarat-baratan dari Jawa dan
kayak gitu. Jadi yang suka sama novel-novel yang romance ya, Iya. bisa beli karya dari novelnya Kak Regina. Itu keren banget loh. Oh ya, Di Shopee. oh ya udah ready di Shopee. Ya nanti aku kasih itunya, link sama foto bukunya, covernya ya. Iya. Ya Kak Regina itu kan penulis dari SMP berarti ya, Dari SMP. dan bukunya itu udah terbit 3 nih, luar biasa banget. Dan itu terbit tuh pertama itu 2020 ya. Termasuknya dalam waktu singkat itu udah terbit 3 buku ya, berarti 2020 3 tahun dan menerbitkan sebanyak 3 buku. Iya. Gimana sih Kak tipsnya buat apalagi buat penulis-penulis pemula nih yang baru mau mulai menulis? Biasanya kan pas kita menulis itu kayak ngadep di tengah jalan gitu kan ya? Gimana sih tipsnya biar kompeten gitu? Jadi tipsnya mungkin yang pertama itu sebelum nulis kita harus bikin konsep sih, dari penamaan tokohnya, karakternya, terus jalan ceritanya dari awal sampai akhir itu emang harus benar-benar bikin konsep. Jadi biar nanti kita di tengah-tengah nggak stuck. Terus yang kedua konsisten. Kadang-kadang ada yang nulis itu muter kan, jadi nggak selesai-selesai. Kayak itu konsisten aja sih, jadi kita lihat aja kayak sehari 1000 kata, atau sehari 500 kata. Kayak gitu. Terus yang ketiga jangan takut dinilai sama orang. Yang keempat kita nulis itu jangan buat-buat. Jadi kalau saya dulu nulis ya karena emang mungkin dari faktor banyak benar-benar gitu, banyak ketidakpuasan terhadap cerita-cerita yang saya baca. Jadi intinya jangan takut aja sih, jangan takut nulis, jangan takut nanti karya kita nggak dibaca, jangan takut nanti nggak terbitin dan nulis aja gitu. Itu konsisten. Kuncinya itu konsisten. Jadi kunci untuk berhasil menjadi seorang penulis dan menyelesaikan tulisan itu harus konsisten. Kalau Kak Regina sendiri selama menulis itu ada kesulitan nggak sih? Kesulitannya di konsisten itu justru saya dulu pas kelas SMA itu rajin banget nulis tuh, saya bisa nulis sampai 3000 kata per hari dan sebulan itu novel sudah selesai kata. Karena udah gitu waktu itu emang COVID juga kan, jadi emang banyak waktu luang. Itu emang lagi seru-serunya aja nulis. Cuma kalau sekarang kendalanya udah gitu waktu udah bisa banyak kesibukan, kuliah kerja gitu. Jadi ada emang nggak sempat. Saya juga sekarang lagi ngegarap satu novel lagi. Proses Kak? Iya, lagi proses. Cuman gara-gara belum bisa ngatur waktu, dan banyak kesibukan, banyak yang lebih penting dari itu. Jadi emang sempat ketunda. Gitu. Terus kendalanya saya tuh kadang-kadang udah konsep tapi suka lupa. Udah konsep lupa gitu, gimana ya di tengah-tengah tiba-tiba abis ini apa ya, abis ini apa kayak gitu. Udah gitu saya nulisnya kalau saya sendiri rusuh, jadi pengen cepet selesai. Pengen cepet selesai. Entah kenapa Gemes gitu ya? Aku masih kayak pengen cepet ending, kan terbit. Itu sebenarnya nggak boleh sih. Harusnya santai aja gitu. Ngalir aja gitu ya Kak? Kak Regina sendiri, ini kan yang sudah dipublikasikan, yang sudah terbit itu ada 3 novel. Ada nggak sih Kak cerita-cerita judul-judulnya yang mandek gitu di tengah jalan yang sampai sekarang nggak dilanjutin atau semuanya sudah selesai semua? Kalau untuk novel sih saya itu nulis jadi emang harus satu selesai ya, selesai. Kan kadang-kadang ada yang nulis sekaligus terus apa dia kan gitu ya. Nah, saya satu dulu selesai, habis itu baru bikin yang lain. Cuma sekarang yang mandek itu saya lagi bikin buku kumpulan puisi. Itu yang mandek. Karena emang nulisnya itu kalau puisi kalau nggak sambil dirasain nggak bagus, nggak dapat tuh. Maksudnya kan ya, kayak gitu sini kan patah hati. Jadi harus patah hati dulu baru nulis. Aduh. Terus ada nggak sih Kak kayak dari lingkungan gitu, ada yang tidak setuju kakak menjadi penulis gitu, ada yang pasti ada pro dan kontranya ya gitu ya. Ada dari orang tua sebetulnya. Dulu saya kan sekarang masuk sasayu emang pengen mendalami kepenulisan. Cuma orang tua sempat nggak setuju karena ya mikirnya
apa sih jurusan sastra mau jadi apa gitu. Padahal kan dia nggak tahu sastra itu kan luas banget, bukan cuma itu ada linguistiknya. Itu sih orang tua sempat dibilang juga, cuman modal nekat. Jadi akhirnya bisa nggak sampai di sini, sampai di ini, sampai nulis novel meskipun lebih seberapa penghasilannya, tapi alhamdulillah bisa sedikit pendidikan. Alhamdulillah ya Kak ya. Oh iya, inspirasi cerita-cerita karya gini ini dapat dari mana sih? Macam-macam sih, kadang dari kehidupan pribadi, kadang dari ya itu yang saya bilang kalau saya melihat sesuatu yang tidak puas, dari film kan, dari cerita-cerita. Cuman emang sastra itu kalau saya tulis ya sumbernya itu emang dari perasaan, pengalaman sama harapan. Perasaan ya sekarang saya di patah hati nih, saya pasti nulis itu yang sedih-sedih. Dari pengalaman ya, saya pernah apa ya, misalnya pernah ngecek cowok toksik, terus itu saya jadi novel, itu sering saya gitu. Oh iya. Itu rata-rata emang dari kehidupan pengalaman hidup. ya, cuman dirubah endingnya aja gitu sama tokoh-tokohnya, Dibumbui sedikit ya. ya. Terus dari harapan kedepannya saya pengen jadi apa, saya pengen lihat kan rata-rata karya saya itu romance. Harapan kayak saya pengen lihat cowok yang bla Ya berarti keinginan yang belum tercapai dijadikan sebagai karya tulisan gitu ya Kak ya. Untuk karya Gina sendiri itu tulisannya itu dipublikasikan langsung ke penerbit atau melalui platform digital gitu? Kalau saya nulis pertama itu di Wattpad. Terus ada waktu itu emang cerita yang saya pernah masuk ranking 5 dari berapa puluh ribu cerita itu sampai naik sampai sekarang virusnya itu 150.000. Cuman turun lagi gara-gara turun sih virusnya, cuma rankingnya itu gara-gara ada cerita yang lebih menarik. Yang itu kayaknya musiman apa ya? Iya. Karena kayaknya itu naik turun. Karena ada cerita-cerita baru gitu ya. Udah gitu waktu itu dilamar lah sama penerbit gitu, kan ada yang di Wattpad sampai akhirnya jadi musim baru di sini. Yang kedua juga sama. Kalau yang ketiga yang main Comos itu kemarin saya dapat channel dari teman saya namanya Ahmad Adila. Ya kan dia juga suka nulis gitu kan, dia kerja sama Hensa Pustaka Karya. Terus karena Hensa tahu saya suka nulis, saya punya karya, dia menawarkan diterbitin nggak, Dan terbitlah novel Realita Buas yang sudah saya baca. kamu baca novelnya sampai lagi? Dia belum selesai sih, cuman udah lumayan mepet-mepet akhir lah. Itu kalau menurut Cia gimana? Konfliknya enak banget sih, kayak mengalir gitu ya. Apalagi Alicia ya nama main karakternya ya, karakternya. Dia tuh lucu banget. Dia tuh berusaha ngejar itu ya tunangannya. Terus ada sesosok bodyguard. Itu seru banget deh pokoknya deh. Kita harus baca deh pokoknya. Jangan beli. Ya, beli. Pokoknya seru, keren. Terus konfliknya juga enak banget sih dengan gitu lama. Terus di akhirnya juga udah menemukan akhir nih konfliknya mulai mulai mekar-mekar gitu. Baik, sepertinya karena waktunya juga sudah cukup. Terima kasih ya Kak Regina sudah mau jadi narasumber di podcast pada kali ini. Sharing-sharingnya tuh sangat berguna banget sih, ilmu-ilmunya, tips-tipsnya yang Kak Regina kasih buat kita semua tuh berguna banget pastinya. Semoga juga berguna untuk kalian semua. Dan semoga sukses terus buat Kak Regina. Semoga karya-karyanya semakin banyak nih, semakin laris ya, semoga ya. Semoga nanti bisa jadi sastrawan yang terkenal yang luar biasa. Amin. Terima kasih sudah memotivasi kita semua hari ini. Sebagai penutup, terima kasih untuk semuanya sudah menonton podcast ini. Saya Cia Dan saya Regina Amalia. pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.